saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bolehkah wanita melayani dalam jabatan kependetaan. Baik, kita mulai bahasan ini dengan membaca 1 Timotius 2 ayat 11-12 dan 1 Korintus 14 ayat 34-35. Demikian. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 34-35 dikatakan, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Itu tadi dua bagian Alkitab yang telah kita baca. Pertama-tama saya ingin membagikan kisah nyata dalam pelayanan saya beberapa tahun yang lalu. Pada saat mengunjungi dan melaksanakan pelayanan cabang gereja kami di salah satu desa di pedalaman Kalimantan Tengah, saya mendapat kabar bahwa jemaat diresahkan dengan adanya seorang anggota denominasi sinode gereja lain yang datang serta mengatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh mengajar dan melayani sebagai pendeta dengan mengutip perkataan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 11-13 dan 1 Korintus 14 ayat 34-35. Hal ini cukup meresahkan jemaat untuk beberapa saat, hingga saya datang dan memberikan penjelasan berupa ajaran Alkitabiah perihal diperbolehkannya wanita melayani sebagai pendeta. Memang benar bahwa saya sebagai pimpinan senior di gereja lokal kami berdasarkan berbagai pertimbangan telah mengangkat seorang pengerja wanita sebagai gembala pelaksana atau staf penggembalaan untuk melaksanakan pelayanan kependetaan di cabang gereja lokal kami tersebut. Nah, jadi setelah saya memberikan penjelasan dan pengajaran Alkitabiah mengenai diperbolehkannya wanita dalam pelayanan kependetaan, maka hal itu telah menghilangkan berbagai keresahan dan keraguan jemaat yang diakibatkan oleh perkataan dan ajaran dari anggota jemaat dari denominasi sinode gereja lain tersebut. Setelah saya selidiki, ternyata denominasi gereja di mana seorang anggotanya telah meresahkan jemaat di cabang gereja lokal kami tersebut memberlakukan ayat 1 Timotius 2 ayat 11-13 dan 1 Korintus 14 ayat 34-35 sebagai dasar larangan terhadap pelayanan kependetaan wanita. Ternyata tidak memberlakukan 1 Korintus 11 ayat 1-16 yang memerintahkan agar wanita berkerudung. Mereka tidak melakukan itu. Nah, karena tidak ada satupun dari anggota jemaat wanita dalam denominasi atau sinode tersebut yang memakai kerudung, seharusnya mereka tidak hanya memberlakukan larangan bagi wanita dalam pelayanan kependetaan, tetapi juga harus memberlakukan ayat 1 Korintus 11 ayat 1-16 tentang berkerudung bagi wanita dalam jemaat mereka. Semua jemaat wanita mereka seharusnya berkerudung, tetapi ternyata tidak. Dengan demikian jelaslah bahwa memberlakukan ayat-ayat atau bagian-bagian tertentu secara universal tanpa memperhatikan konteks, latar belakang historis, dan budaya setempat pada saat Alkitab ditulis dapat menyebabkan salah tafsir atau salah mengimplementasikan ayat Alkitab. Sekarang yang kedua, perlu bagi kita untuk mengetahui dua pandangan utama saat ini terkait dengan pelayanan wanita dalam jabatan kependetaan. Beberapa orang memang telah melakukan kekeliruan dengan memberlakukan ayat-ayat tertentu yang masih diperdebatkan sebagai dasar pengajaran dan doktrin denominasi gerejanya. Sebenarnya, prinsip dasar dalam menetapkan suatu doktrin adalah memulainya dengan ayat-ayat atau bagian-bagian Alkitab yang jelas. Ini berarti ayat-ayat atau bagian-bagian Alkitab yang tidak jelas harus ditafsirkan berdasarkan pernyataan dari ayat-ayat atau bagian-bagian Alkitab yang jelas. Harus diakui bahwa salah satu bagian yang sulit dipahami dalam surat-surat Paulus adalah mengenai peran seorang wanita dalam pelayanan kependetaan. Dua bagian dalam surat Paulus yang sulit dan masih diperdebatkan tentang isu peran gender dalam konteks pelayanan kependetaan yang telah kita baca tadi, yaitu dalam 1 Timotius 2 ayat 11-13 dan 1 Korintus 14 ayat 34-35. Kesulitan ini diakui oleh banyak pakar Alkitab dan teologi.
Sebagaimana juga diakui oleh Rasul Petrus bahwa beberapa orang yang tidak memahami surat Paulus justru menggunakannya untuk kepentingan mereka dan memutarbalikkannya. Bisa dilihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. Akibatnya apa? Saat ini berbagai denominasi atau sinode gereja terbagi menjadi dua pandangan mengenai peran seorang wanita dalam pelayanan kependetaan, yaitu satu, perspektif komplementarian, dan dua, perspektif egalitarian Alkitabiah. Perspektif komplementarian disebut juga perspektif kepemimpinan pria. Denominasi-denominasi atau sinode-sinode gereja yang berpegang pada pandangan komplementarian pada umumnya membatasi jabatan pendeta bahkan diaken hanya pada laki-laki. Dengan kata lain, mereka menolak peran wanita dalam pelayanan kependetaan. Pandangan ini didasarkan pada kualifikasi pendeta menurut Alkitab serta desain Tuhan bagi rumah tangga. Logika pandangan ini ialah bahwa cara Tuhan menyusun keluarga-keluarga dalam rumah tangga mencerminkan keluarganya yang lebih besar, yaitu gereja. Di dalam keluarga-keluarga rumah tangga, Tuhan mengharapkan suami dan bapak untuk menjadi kepala. Demikian juga dalam gereja. Bandingkan Efesus pasal 5 ayat 22-24. Jadi menurut pandangan ini, kualifikasi Alkitab bagi para pendeta seharusnya dipahami dalam pola rumah tangga. Bandingkan 1 Timotius 3 ayat 4-5. Sedangkan perspektif egalitarian Alkitabiah disebut juga perspektif feminisme Alkitabiah. Denominasi-denominasi atau sinode-sinode gereja yang berpegang pada pandangan egalitarian Alkitabiah ini pada umumnya memperbolehkan pria dan wanita untuk melayani dalam jabatan pendeta dan diaken. Mereka menemukan dukungan Alkitab bagi pandangannya dalam Perjanjian Lama dan khususnya dalam Perjanjian Baru, seperti yang akan saya jelaskan nanti. Sekarang yang ketiga, kita perlu memahami pernyataan primer dan sekunder dalam Alkitab yang terkait dengan doktrin. Pengajaran utama mengenai kedudukan wanita dalam gereja di Perjanjian Baru terdapat dalam surat-surat Paulus. Meskipun demikian, pendekatan Rasul Paulus pada masalah ini telah menimbulkan perdebatan yang serius di kalangan Kristen hingga saat ini. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa memang ada bagian-bagian yang sulit dipahami dalam surat-surat Paulus. Kesulitan-kesulitan ini telah diakui oleh banyak teolog dan pakar Perjanjian Baru, sebagaimana juga diakui oleh Rasul Petrus, bahwa beberapa orang yang tidak memahami surat Paulus justru menggunakannya secara keliru dan memutarbalikkan artinya. Bisa lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Misalnya sebagai contoh dalam 1 Korintus 11 ayat 4-6. Rasul Paulus mewajibkan para wanita Kristen di Korintus menggunakan kerudung. Kita akan mengalami kesulitan memahami perkataan Rasul Paulus tersebut jika kita mengartikannya berdasarkan konteks dan budaya kita saat ini. Perkataan-perkataan Rasul Paulus lainnya seperti kita akan menghakimi malaikat 1 Korintus 6 ayat 3, wanita tidak boleh mengajar 1 Korintus 14 ayat 34 dan 35, wanita akan diselamatkan karena melahirkan anak 1 Timotius pasal 2 ayat 15, menyerahkan saudara seiman yang berdosa kepada iblis 1 Korintus 5 ayat 5 dan 1 Timotius 1 ayat 20 dan lain sebagainya akan sulit dipahami jika kita tidak mengartikannya berdasarkan konteks latar belakang historis dan budaya setempat serta masalah-masalah yang dihadapi gereja-gereja setempat pada saat surat itu ditulis. Perlu diketahui pada umumnya pernyataan-pernyataan doktrin yang diambil dari Alkitab dikelompokkan ke dalam 3 atau 4 kategori. 1. Doktrin Kristen, yaitu terkait dengan apa yang dipercayai orang-orang Kristen. 2. Etika Kristen, yaitu terkait dengan bagaimana orang Kristen harus hidup dalam hubungan Allah dan dengan sesama. Dan 3. Pengalaman dan praktek Kristen, yaitu terkait dengan apa yang dilakukan orang Kristen sebagai orang-orang yang beragama atau orang-orang yang rohani. Nah, di dalam kategori-kategori di atas, selanjutnya dapat dibedakan 2 tingkat pernyataan doktrin, yaitu 1. Pernyataan doktrin yang bersifat primer dan pernyataan doktrin yang bersifat sekunder. Pada tingkat primer terdapat pernyataan-pernyataan doktrin yang berasal dari perintah atau saran yang tegas dalam Alkitab, yaitu apa yang Alkitab maksud ajarkan. Sedangkan pada tingkat sekunder terdapat pernyataan-pernyataan yang diperoleh secara kebetulan melalui implikasi atau melalui contoh.
Misalnya dalam kategori teologi Kristen, pernyataan-pernyataan seperti Allah adalah Esa, Allah adalah kasih, semua orang telah berbuat dosa, Kristus mati karena dosa kita, keselamatan adalah karena kasih karunia yang diterima dengan iman, dan Yesus Kristus adalah Tuhan, berasal dari bagian-bagian Alkitab yang dengan sengaja mengajarkan hal-hal itu, dan karena itu bersifat primer. Namun pada tingkat sekunder, terdapat pernyataan-pernyataan yang secara logis terbit dari pernyataan-pernyataan primer atau diperoleh secara implikasi dari Alkitab. Jadi fakta tentang keilahian Kristus adalah primer, bagaimana kedua sifat itu bisa bertindak bersama-sama dalam kesatuan adalah sekunder. Perbedaan serupa dapat dibuat berkenaan dengan doktrin tentang Alkitab, bahwa Alkitab itu firman Allah yang diilhamkan Allah adalah primer sifatnya. Tetapi sifat tepat dari pengilhaman itu adalah sekunder. Ini tidak berarti bahwa pernyataan-pernyataan sekunder itu tidak penting. Justru seringkali pernyataan-pernyataan tersebut mempunyai hubungan yang penting dengan iman seseorang berkenaan dengan pernyataan primer. Sebenarnya nilai teologi pernyataan sekunder dapat dihubungkan dengan seberapa baiknya pernyataan itu memelihara integritas dari pernyataan-pernyataan primer. Namun yang perlu dipastikan di sini ialah bahwa hampir segala sesuatu yang diperoleh orang Kristen dari Alkitab melalui contoh berada pada kategori yang ketiga, yaitu pengalaman atau praktik orang Kristen, dan selalu berada pada tingkat sekunder. Misalnya bahwa perjamuan Tuhan, perjamuan kudus menjadi praktik yang terus-menerus dalam gereja adalah pernyataan primer. Yesus sendiri memerintahkannya. Surat-surat kiriman dan kisah para rasul memberi kesaksian akan hal itu. Tetapi berapa kali frekuensi upacara itu harus dilakukan, sesuatu hal yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara orang Kristen. Jadi ini bersifat sekunder, didasarkan pada tradisi dan contoh. Sudah pasti hal itu tidak mengikat. Alkitab tidak langsung berbicara mengenai hal itu. Nah, hal tersebut berlaku juga bagi perlunya baptisan air primer dan caranya sekunder, atau praktek untuk orang Kristen berkumpul bersama-sama primer, dan berapa kali atau harinya dalam seminggu sekunder. Sekali lagi, hal ini tidak berarti pernyataan-pernyataan sekunder itu tidak penting. Bukan begitu maksudnya. Misalnya, tidak mudah bagi kita untuk membuktikan apakah hari pertemuan orang Kristen untuk berbakti adalah hari Sabtu atau hari Minggu. Tetapi dalam setiap hal itu, kita mengatakan sesuatu yang penting secara teologis melalui praktik kita. Nah, perbedaan-perbedaan memang harus ada. Karena penekanan doktrin-doktrin tertentu yang terutama bersifat sekunder pasti ada. Tetapi kaum Injilis sepakat, sekali lagi, kaum Injilis sepakat pada doktrin-doktrin utama, primer, esensial, utama, yaitu inspirasi dan otoritas Alkitab, Allah Tritunggal, kepribadian Kristus yang hipostatik dengan dua natur, keberdosaan manusia akibat kejatuhan dalam dosa, keselamatan hanya karena anugerah yang diterima melalui iman kepada Kristus, kebangkitan tubuh, kedatangan Kristus kembali, adanya surga dan neraka. Teologi Protestan dan Injili berpegang teguh pada doktrin-doktrin esensial tersebut. Sementara itu, perbedaan-perbedaan di wilayah isu-isu yang kurang esensial, seperti pemerintahan gereja, bolehkah wanita melayani di dalam gereja, predestinasi, karunia rohani, akhir zaman, kita dapat saja berbeda, tetapi itu bukan hal yang esensial. Sehingga kita bisa lebih fleksibel dan memberi ruang untuk sebuah toleransi dan kekayaan dalam teologi atau doktrin Kristen yang bersifat sekunder. Jadi yang kita bicarakan, bolehkah wanita mengambil bagian dalam pelayanan kependetaan, bukanlah merupakan doktrin yang primer, tetapi merupakan doktrin yang sekunder. Namun, walaupun ini merupakan doktrin yang sekunder, bukan berarti ini tidak penting. Ini juga penting, tetapi tempatnya ada dalam wilayah yang sekunder, bukan yang utama. Karena itu beberapa petunjuk berikut ini perlu diperhatikan dalam menafsirkan Alkitab terkait dengan doktrin. 1. Setiap doktrin harus didasarkan pada ayat-ayat atau bagian Alkitab yang jelas mengajarkan.
Ini berarti ayat-ayat atau bagian-bagian Alkitab yang tidak jelas harus ditafsirkan berdasarkan pernyataan dari ayat-ayat atau bagian-bagian Alkitab yang jelas tersebut. Dua, penafsiran doktrin harus didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang jelas arti harafiahnya dan bukan berdasarkan dari kata-kata kiasan, simbolik, atau alegori yang kurang jelas. Tiga, doktrin harus didasarkan pada perikop-perikop atau konteks yang bersifat pengajaran atau didaktik. Ini tidak berarti bahwa bagian-bagian yang naratif dalam Alkitab tidak mengandung makna teologis atau pengajaran. Bukan begitu maksudnya. Tetapi bagian-bagian naratif itu harus ditafsirkan berdasarkan bagian-bagian pengajaran atau didaktik yang jelas. Empat, doktrin harus didasarkan pada seluruh kebenaran Alkitab. Tidak cukup kalau hanya sebagian kebenaran. Tidaklah bijaksana menetapkan sebuah doktrin berdasarkan ayat-ayat atau bagian-bagian tertentu yang masih diperdebatkan. 5. Hindarkan unsur-unsur spekulasi yang tidak dapat dijamin kebenarannya dalam menafsirkan doktrin. Tidaklah bijaksana jika merumuskan doktrin dari kebenaran yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Dan yang keenam, dianjurkan ketika menafsirkan doktrin untuk menggunakan semua prinsip-prinsip hermeneutika di dalam menafsirkan doktrin itu, seperti prinsip konteks, prinsip gramatikal, prinsip historis, dan latar belakang budaya. Sekarang yang keempat, kita akan melihat dasar-dasar Alkitabiah diperbolehkan yang wanita dalam pelayanan kependetaan. Beberapa bagian Alkitab jelas mengindikasikan dan menunjukkan diperbolehkan yang wanita melaksanakan pelayanan kependetaan. Berikut ini secara ringkas disajikan data Alkitab yang mendukung diperbolehkannya wanita dalam pelayanan kependetaan. 1. Prinsip kesamaan di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 26-28. Pernyataan Rasul Paulus yang tegas di dalam Galatia 3 ayat 26-28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Pernyataan Rasul Paulus dalam ayat ini adalah sebuah pandangan revolusioner karena bertentangan dengan keyakinan budaya zaman itu. Pernyataan Rasul Paulus dalam ayat ini harus menjadi titik awal dalam memahami pernyataan-pernyataan lainnya, khususnya yang berhubungan dengan gender. Perhatikan ini. Pernyataan ini tidak hanya berlaku bagi keselamatan secara rohani, tetapi juga dalam relasi-relasi kemanusiaan lainnya. Kristus telah meruntuhkan penghalang-penghalang yang diciptakan ras, budaya, dan gender, yaitu antara Yahudi dan non-Yahudi, antara hamba dan orang merdeka, antara laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Di dalam Kristus, kaum perempuan mempunyai status yang sama dengan kaum pria atas dasar pekerjaan Kristus di kayu salib bagi mereka. Ini berarti bahwa Tuhan tidak mengecualikan beberapa posisi pelayanan kaum wanita bagi gerejanya. 2. Pencurahan Roh Kudus kepada semua orang percaya pada hari Pentakosta. Kisah para Rasul 2 ayat 16-21. Pentakosta menandai dimulainya gereja sebagai suatu tubuh yang berfungsi melalui pencurahan Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, Kristus berjanji tidak lama lagi murid-muridnya akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 5. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Petrus menyebutnya sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Kisah para Rasul 2 ayat 16. Peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang-orang percaya di dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13, Efesus 1 ayat 22-23. Nah, pada hari Pentakosta itu Allah telah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, termasuk anak laki-laki dan perempuan, dan ke atas hamba-hambanya, laki-laki dan perempuan. Karena Roh Kudus dianugerahkan kepada semua orang percaya, baik pria maupun wanita, demikian juga karunia-karunia Roh Kudus dalam pelayanan. Tidak ada bukti Alkitabiah, bahkan petunjuk pun tidak, bahwa karunia-karunia karismata terbatas hanya kepada kaum pria saja.
Sebaliknya, karunia-karunia roh dibagikan kepada semua anggota yang terdiri dari pria dan wanita untuk kepentingan bersama bagi pembangunan tubuh Kristus. Bandingkan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 14. Jadi, Kristus juga menganugerahkan karunia-karunia kepada kaum wanita, di mana karunia itu digunakan untuk melayani dia dalam pembangunan tubuhnya. 3. Diikut sertakannya para wanita dalam berbagai pelayanan penting di perjanjian baru. Ada banyak contoh wanita-wanita yang melaksanakan pelayanan-pelayanan penting dalam perjanjian baru, antara lain Filipus mempunyai 4 anak gadis yang berkarunia nubuat. Bisa dilihat di Kisah Rasul 21 ayat 9. Dan menurut Rasul Paulus, karunia nubuat ini penting. 1 Korintus 14 ayat 1. Eudia dan Sinteke adalah teman-teman sekerja dengan Paulus dalam penyebaran Injil. Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Priscilla bekerja berdampingan dengan suaminya Aquila dalam menyebarkan Injil di Korintus dan Efesus. Paulus menyebut mereka teman sekerjanya. Roma pasal 16 ayat 3. Mereka berdualah yang dengan teliti menjelaskan jalan Allah kepada Apolos. Kisah para Rasul 18 ayat 26. Kemudian kita melihat ada PB, seorang pelayan di jemaat Kenkrea, yang disebut oleh Paulus sebagai diakonos, yang berarti pemimpin jemaat atau pendeta. Roma pasal 16 ayat 1. Kemudian kita melihat lebih lanjut, ada rekan-rekan sekerja wanita yang Paulus sebut dalam Roma 16 ayat 1 sampai 15, lain Maria, Tripena, Triposa, dan Persis, yang semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh dan giat dalam pelayanan Tuhan. Kemudian Paulus juga menyebut adanya wanita-wanita yang bernubuat dalam jemaat Korintus. 1 Korintus 11 ayat yang kelima. Sekarang yang keempat, adanya petunjuk wanita sebagai seorang rasul. Roma pasal 16 ayat 7. Rasul adalah seorang yang diutus oleh Tuhan. Gelar ini digunakan untuk kelompok tertentu dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, Ibrani 3 ayat 1, ke-12 murid, Matius 10 ayat 2, Paulus Roma 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 1, dan orang lainnya yaitu Andronikus dan Yunias, Roma 16 ayat 7. Barnabas dan Paulus, Kisah para Rasul 14 ayat 14. Titus 2 Korintus 8 ayat 23. Timotius 1 Tesalonika 1 ayat 1, pasal 2 ayat 6, dan lain-lain. Nampaknya tugas para rasul adalah untuk meletakkan dasar untuk gereja-gereja lokal yang didirikan. Efesus pasal 2 ayat 20. Mereka membentuk jemaat-jemaat lokal yang baru. 1 Korintus 9 ayat 1 dan 2. Dan bekerja sama dengan jemaat-jemaat lokal yang sudah berdiri tetapi masih perlu pembinaan lebih lanjut. Dalam Roma pasal 6 ayat 7, dan ini yang menjadi catatan saya, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Andronikus dan Yunias adalah orang-orang yang terpandang di antara rasul-rasul dan telah menjadi pengikut Kristus sebelum Rasul Paulus. Yunias adalah seorang wanita, tepatnya seorang rasul wanita. Jadi, satu dari 22 rasul yang disebutkan dalam Alkitab adalah seorang wanita. Sekarang yang kelima, adanya afirmasi persyaratan bagi diakon wanita. 1 Timotius 3 ayat 11. Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 11 memberikan daftar persyaratan tambahan bagi diaken wanita. Beberapa penafsir menafsirkan ayat ini sebagai istri-istri diaken, tetapi hal ini tidak pasti demikian dalam teks aslinya. Kata Yunani yang diterjemahkan istri-istri dalam ayat ini adalah gunaikas, yang seharusnya diterjemahkan para perempuan. Jadi konteks ayat ini dengan jelas mengacu kepada wanita-wanita yang berjabatan sebagai diaken dalam jemaat. Yang keenam, adanya perintah agar wanita mengajar. Titus 2 ayat 2 sampai 5. Paulus dalam ayat ini menasihati para wanita untuk mengajar anak-anak dan wanita-wanita lain yang lebih muda. Hal ini memperjelas bahwa Paulus dalam 1 Timotius 2:12 tidak sedang berpendapat bahwa wanita sama sekali tidak boleh mengajar, sebagaimana dimengerti oleh beberapa orang yang menolak wanita dalam pelayanan kependetaan. Salah satu prinsip dasar dalam menafsirkan Alkitab ialah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri dan tidak kontradiktif. Tidaklah mungkin Rasul Paulus memberikan nasihat yang berbeda kepada Timotius dan Titus tentang satu hal yang sama. Pastilah tidak ada kontras dalam nasihat Paulus kepada Timotius maupun Titus. Dan pastilah ada penjelasan bagi ayat-ayat paradoksal ini yang akan saya jelaskan nanti. Perlu diketahui bahwa kata Yunani mengajar dalam Titus 2 ayat 3 adalah didaskolos,
yang berasal dari akar kata didasko yang berarti mengajar atau mengajarkan. Kemampuan mengajar dengan baik ini merupakan kualifikasi bagi seorang penilik jemaat atau tua-tua. 1 Timotius pasal 3 ayat 2, 2 Timotius pasal 2 ayat 24, yaitu cakap mengajar atau didaktikos. Sekarang yang terakhir atau yang ketujuh, sebagai tambahan adanya pelayanan nabiah dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama kita menemukan nabiah wanita maupun nabi pria yang dipanggil dan diutus Allah untuk bertindak sebagai pembawa firman-Nya. Seperti Hulda pada zaman Raja Yosia, 2 Raja-Raja 22 ayat 11 sampai 22, Miriam saudara perempuan Musa, Keluaran 15 ayat 20, dan Deborah nabiah pemimpin dan hakim atas Israel. Hakim pasal 4 dan pasal 5. Sekarang yang kelima atau bagian yang terakhir dari penjelasan dalam bahasan ini. Saya akan memberikan tanggapan dan evaluasi terhadap alasan-alasan bagi penolakan wanita dalam pelayanan kependetaan. Paling sedikit ada 3 alasan utama penganut perspektif komplementarian menolak wanita dalam pelayanan kependetaan. Yaitu 1, tidak ada wanita dari ke-12 rasul yang dipilih oleh Kristus. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Markus 3 ayat 14 sampai 19, Lukas 6 ayat 13 sampai 16. 2, laki-laki sebagai kepala rumah tangga merupakan simbolik dari kepemimpinan pria dalam gereja. 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 10, Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Dan 3, Rasul Paulus melarang wanita mengajar laki-laki. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 13 dan 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Nah, tanggapan dan sekaligus evaluasi saya terhadap alasan-alasan atau ketiga alasan penganut perspektif komplementarian menolak wanita dalam pelayanan kependetaan di atas saya rangkum dalam argumen-argumen saya berikut ini. 1. Meskipun Yesus memang tidak pernah mengangkat wanita sebagai rasul, namun kepada wanitalah ia pertama kali menampakkan dirinya setelah kebangkitannya dan mempercayakan kabar baik tentang kemenangannya itu. Yohanes pasal 20 ayat 10, Matius 28 ayat 8. Yesus memang memilih 12 laki-laki untuk menjadi rasul-rasulnya. Hal ini merupakan penegasan yang simbolik tentang 12 suku Israel. Bandingkan Wahyu 21 ayat 14. Tetapi pemilihan ini dilakukannya sebelum penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Pernyataan di atas penting karena melalui kematiannya di kayu saliblah Kristus telah meruntuhkan penghalang-penghalang yang diciptakan ras, budaya, dan gender, yaitu antara Yahudi dan non-Yahudi, antara hamba dan orang merdeka, antara laki-laki dan perempuan. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28, bandingkan Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Setelah kenaikan Kristus ke surga, Matias ditetapkan sebagai rasul menggantikan posisi Yudas. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Nah, secara teknis bukanlah Yesus yang memilih Matias, melainkan berdasarkan undi, karena yang diusulkan pada saat itu 2 orang, yaitu Yusuf dan Matias. Walaupun kita meyakini bahwa ini berdasarkan kehendak Allah bahwa Matias akhirnya terpilih. Jadi Matias ditetapkan sebagai rasul karena namanya terpilih berdasarkan undi. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa walaupun Paulus disebut sebagai rasul sebelum sidang di Yerusalem, Kisah para Rasul 14:14, tetapi pada saat sidang di Yerusalem, kerasulannya bagi orang-orang bukan Yahudi diteguhkan. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 9. Bandingkan Kisah para Rasul 15 ayat 1 sampai 31. Nah, selain Matias dan Paulus, Alkitab menyebutkan beberapa rasul lainnya, termasuk 1 orang rasul wanita yang bernama Yunias. Roma pasal 16 ayat 7. Dalam ayat ini Rasul Paulus menyebut bahwa Andronikus dan Yunias adalah orang-orang yang terpandang di antara rasul-rasul dan telah menjadi pengikut Kristus sebelum Rasul Paulus. 2. Argumentasi bahwa laki-laki sebagai kepala dalam rumah tangga berdasarkan dukungan dari ayat 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 10, Efesus 5 ayat 22 sampai 24, dan menyatakannya sebagai simbolik, sekali lagi, menyatakannya sebagai simbolik dari kepemimpinan pria dalam gereja adalah logika komparatif yang tidak sah. Karena ayat-ayat ini tidak secara langsung paralel atau berhubungan dengan penetapan kepemimpinan pria ataupun pelarangan kepemimpinan wanita dalam gereja. Ini 2 hal yang tidak paralel. Setidaknya ada 3 alasan yang didasarkan pada konteksnya, yaitu 1.
Dalam Efesus 5 ayat 22-24, konteksnya jelas bahwa Rasul Paulus membatasi analoginya hanya pada suami istri yang melambangkan Kristus dan jemaat, dan bukannya suami istri yang melambangkan pria dengan jemaat. Tidak. Makanya saya katakan analoginya tidak paralel. Jadi suami dan istri itu adalah analogi antara Kristus dengan jemaat, bukan analogi antara gembala atau pendeta dengan jemaat. Bukan. Makanya analogi itu tidak paralel. Jadi hanya ada satu kepala jemaat, yaitu Kristus, dan bukannya laki-laki. Dan jemaat Kristus terdiri dari pria dan wanita. Nah, hubungan suami istri menganalogikan hubungan Kristus dengan jemaat. Tapi hubungan suami istri bukan menganalogikan hubungan pendeta dengan jemaat. Bukan. Jadi analogi itu gugur. 2. Dalam konteks rumah tangga, kepala dari istri adalah suami. Kata Yunani untuk kepala adalah kepale, yang berarti otoritas, yang bermakna tanggung jawab. Tunduk pada suami adalah pengaturan yang ditetapkan Tuhan agar istri dapat memberi rasa hormat pada suaminya. Di sini istri diperintahkan untuk tunduk hanya kepada suaminya, ingat. Dan bukannya tunduk kepada setiap pria yang bukan suaminya. Ingat itu. 3. Lalu bagaimana dengan 1 Korintus 11 ayat 3 yang menyatakan bahwa kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah? Kata kepala dalam konteks ayat ini berarti sumber atau asal. Maksud dari ayat ini jelas menunjukkan pengertian bahwa pria adalah asal atau sumber keberadaan wanita, dan Kristus adalah asal atau sumber keberadaan pria, dan Allah adalah sumber keberadaan Kristus dalam inkarnasinya. Yang ketiga, tidaklah tepat menggunakan nasihat Rasul Paulus yang melarang wanita mengajar laki-laki dalam 1 Timotius 2 ayat 11-13 dan 1 Korintus 14 ayat 34 dan 35 sebagai larangan yang bersifat universal bagi kepemimpinan wanita dalam gereja. Alasannya, 1. Kita harus mengingat bahwa sebagian besar surat-surat kiriman Rasul Paulus ditulis untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat atau pribadi sebagai penerima surat tersebut. Masing-masing surat memiliki konteks dan latar belakang historis yang berbeda. Karena itu perlu untuk terlebih dahulu mendapatkan gambaran selengkap mungkin tentang pokok-pokok masalah yang dihadapi masing-masing jemaat. Juga perlu mengetahui antara hal-hal yang bersifat moral normatif yang merupakan inti ajaran yang membedakannya dari hal-hal yang bersifat budaya setempat. 2. Perkataan Paulus yang bersifat membatasi peranan perempuan dalam ayat 1 Timotius 2 ayat 11-13 dan 1 Korintus pasal 14 ayat 34-35 harus dimengerti dalam konteks adanya ajaran palsu atau ajaran sesat yang terjadi di jemaat Efesus maupun pelanggaran moral dan kekacauan yang serius di jemaat Korintus. Nah, masalah yang terjadi di jemaat Efesus yang pada saat itu digembalakan oleh Timotius adalah hadirnya wanita-wanita yang terpengaruh oleh guru-guru sesat. Wanita-wanita ini telah menyalahgunakan kebebasan Kristen dengan menolak doktrin yang benar dan mengajarkan ajaran palsu. Wanita-wanita ini juga berusaha merampas kekuasaan dan ingin mendominasi kaum pria dalam jemaat agar mengikuti doktrin sesat tersebut. Ini konteksnya dari pernyataan larangan Rasul Paulus itu. Sedangkan di Korintus, jemaat yang telah menerima karunia besar dari Tuhan adalah jemaat yang paling bermasalah, baik masalah doktrinal maupun praktikal. Dalam jemaat ini diketahui kurangnya moralitas, hubungan seksual di antara anggota keluarga atau incest, hubungan dengan persembahan berhala, dan lain sebagainya, juga terkait dengan karunia-karunia karismatikal. Secara khusus, 2 masalah di Korintus yang berhubungan dengan wanita adalah hadirnya wanita-wanita yang tidak memakai kerudung di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, di mana hal itu tidak lazim bagi wanita yang dianggap bermoral baik. Karena dalam budaya setempat saat itu, wanita yang tidak berkerudung dianggap tidak bermoral atau sama dengan pelacur di kuil-kuil. Nah, selanjutnya ada wanita-wanita Kristen di Korintus juga yang merasa sudah bebas karena tidak lagi terbelenggu akibat kuk gender. Turut berpartisipasi dalam pertemuan jemaat yang menimbulkan ketidaktertiban dan ketidaksopanan. Sehingga
Paulus perlu memberikan nasihat yang bersifat korektif bagi pemecahan masalah-masalah di Korintus saat itu. Inilah konteksnya dari larangan tersebut. 3. Jadi pembatasan yang diberikan Rasul Paulus dalam ayat-ayat Timotius dan Korintus tersebut secara khusus hanya ditujukan kepada wanita-wanita ini, yaitu di Efesus untuk para wanita yang menganjurkan ajaran sesat, dan di Korintus ditujukan bagi para wanita yang merasa bebas dalam Kristus tetapi tidak tertib dan mengabaikan kesopanan budaya saat itu. Dengan demikian, pembatasan budaya ini bukan dimaksudkan sebagai larangan bagi semua wanita untuk melayani dalam jabatan pendeta, tetapi dikaitkan dengan konteks budaya di Efesus dan di Korintus pada saat itu. Ringkasnya, bahwa dari semua data Alkitab yang telah saya sajikan di atas, dapat dikatakan bahwa yang diutamakan untuk menempati jabatan kependetaan termasuk memimpin dan mengajar adalah seorang pria. Tetapi wanita yang dianugerahkan karunia dan dipilih oleh Allah tidak pernah ditolak untuk melaksanakan kepemimpinan atau menjalankan karunia yang telah diberikan Allah yang merupakan panggilannya. Secara historis, tradisi gereja yang menolak peran wanita dalam pelayanan kependetaan lebih didasarkan pada prasangka budaya dan prasangka gender ketimbang ajaran Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Karena itu kesimpulannya ialah bahwa wanita boleh dan dapat melayani bersama pria dalam pelayanan kependetaan. Inilah pandangan teologis Alkitabiah dari perspektif egalitarian Alkitabiah. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya.